Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang di sini maupun yang di rumah. Sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus. Bapak, pagi ini kami berkumpul, kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Di tahun yang baru, kami memohon supaya tahun-tahun kami, hari-hari kami boleh terus diwarnai dan diisi dengan kebenaran firman. Sebentar Bapak, kami hendak membaca dari bacaan kami hari ini, Matius 28. Kami berdoa supaya Roh Kudus boleh menolong kami untuk tidak hanya mengerti tapi meresapi kebenarannya dan mengerjakan mandat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap umat-Mu, setiap anak-anak Tuhan, setiap pengikut-Mu. Tolong kami Bapa, dan pakai juga hamba-Mu yang penuh dengan cacat celah dan keberdosaan. Ampuni dia dan layakkan dia untuk Tuhan pakai menjadi penyalur kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan diri kami untuk dibentuk oleh Roh Kudus dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru. Tahun yang berat sudah kita lalui. Saya ingat sekitar setahun, hari ini sekitar setahun yang lalu, kita bergerak dari optimisme penuh menjadi sedikit optimis. Karena bushfire waktu itu apinya begitu hebat dan gak bisa dikontain. Kemudian COVID datang ke Australia, dari optimisme yang sedikit jadi tidak yakin, uncertain. Dan sekarang kita sudah masuk 2021, kita yakin tentang satu hal. Bahwa kita pasti tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita gak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Tapi di tahun yang lalu kita sudah belajar pelajaran-pelajaran penting yang kadang-kadang mungkin didapat dengan lewat pengalaman yang berat. Yang pertama, kita belajar bahwa kita rapuh. Setiap kita di tengah kemajuan teknologi medis di Australia ini, manusia rapuh. Dan gak ada yang kuat lawan virus yang gak kelihatan. Dan sekarang kita lagi nanti vaksin datang. Kita rapuh. Dan yang kedua, kita gak berdaya menentukan masa depan kita. Ada yang sudah planning pernikahan, ada yang planning jalan-jalan, gagal semuanya. Bahkan ada tragedi yang terjadi dalam keluarga-keluarga tertentu ketika kehilangan orang-orang yang terdekat. Kita rapuh dan kita tidak bisa mengendalikan masa depan. Satu pertanyaan yang muncul di tengah kondisi ini ketika kita menyambut 2021 adalah apa yang masih bisa kita lakukan? Kita yang rapuh, kita yang gak bisa kendalikan masa depan, apa yang masih bisa kita kerjakan? Bagaimana kita bisa bertahan? Kemana kita dapat melabuhkan hidup kita di tengah gelombang yang begitu hebat? Apa yang dapat menopang kita saat segala sesuatunya runtuh berantakan? Yesus kasih jawabannya. Di Matius 5 ayat 18. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran yang satu-satunya tidak berubah. Hidup kita bisa berubah, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Tapi firman Tuhan tetap. Dan itu adalah poros kehidupan kita, penyokong kita sambil kita terus menantikan pengharapan yang baru dari Tuhan, kekuatan yang baru dari Tuhan, pembebasan dari Tuhan. Namun menunggu Tuhan bukanlah suatu tindakan yang pasif. Seorang pengkhotbah dari Inggris mengatakan bahwa waiting for God is not laziness. Waiting for God is not going to sleep. Waiting for God is not the abandonment of effort. Menunggu Tuhan bukan berarti kita bengong, ngaso, nggak melakukan apa-apa. Tapi yang pertama, menunggu Tuhan menurut pembicara ini adalah mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Menunggu Tuhan adalah siap sedia ketika Tuhan memerintahkan segala sesuatu. Dan menunggu Tuhan berarti kita siap untuk berhenti ketika Tuhan tidak memberitahu apapun. Intinya, alih-alih menunggu bengong, melamun, menunggu Tuhan adalah gerakan yang bersemangat. Sikap siap sedia mematuhi panggilannya. Dan kita bersyukur karena kita gak sendirian untuk menjawab panggilan Tuhan yang besar dalam firman Tuhan. Yesus telah meminta Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Dikatakan supaya ia menyertai kita selama-lamanya.
Saya merasakan ini sebagai salah satu janji Tuhan yang paling besar. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Apapun yang terjadi, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tuhan gak pernah ninggalin murid-muridnya. Di Matius 28 ayat 20 dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Semuanya boleh lewat, semuanya bisa ninggalin kita, tapi Tuhan gak bakal ninggalin kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan berpegang terhadap janji ini, dengan memegangnya di hati kita, saya mengundang kita dalam kebaktian 21 untuk memulainya merenungkan kitab Matius bagian yang terakhir. Kita kenal dengan amanat agung. Bukan hanya karena gereja telah makin sadar betapa pentingnya pemuridan di tengah kita gak bisa kumpul secara fisik, face to face. Tapi juga karena ini adalah mandat Tuhan yang terakhir. Kalau kita ingat surat wasiat, surat yang terakhir dari orang yang meninggal begitu penting. Ini adalah mandat terakhir dari Tuhan buat gereja, buat murid-murid Tuhan. Jadi mari kita mulai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amanat agung. Mari kita baca Alkitab kita. Dikatakan di ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Konteksnya perikop sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, penjelasan palsu tentang makam yang tiba-tiba menjadi kosong dirancang oleh para imam kepala bahwa murid-muridnya mencuri mayat Tuhan Yesus. Dan imam-imam kepala membayar dengan uang suap kepada semua orang, kepada prajurit untuk menyebarkan berita bohong ini, untuk menyebarkan hoax ini. Dikatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh para murid. Tetapi apapun yang terjadi, apapun berita bohong yang beredar di Israel waktu itu, di Yerusalem, ke-11 murid itu tetap jalan ke Galilea. Dia ingat apa yang Tuhan Yesus bilang, pergi ke bukit yang Tuhan tunjukkan. Dan oleh karena itu mereka datang ke situ. Mereka mencari Tuhan Yesus. Dibandingkan apa yang terjadi di pasal 5, khotbah di bukit. Atau di pasal 17, transfigurasi Yesus berubah rupa di depan para murid. Bukit bisa jadi mengingatkan pembaca mula-mula bahwa Yesus yang memerintahkan orang-orang untuk datang ke bukit atau ke gunung ini seolah-olah adalah Musa yang kedua. Yesus adalah pemberi komen yang baru, perintah yang baru. Dan tidak berhenti di situ. Yesus bukan hanya Musa yang kedua, karena ketika kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kita akan lihat otoritasnya jauh lebih besar daripada Musa yang memberikan firman. Di ayat 17 kemudian dikatakan ketika murid-murid melihat dia, Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Orang-orang yang menyembah Yesus kemungkinan adalah orang-orang yang paling tidak sudah 2 kali melihat Yesus. Kita baca di bagian-bagian sebelumnya banyak orang yang tidak bisa langsung melihat Yesus dalam fisiknya yang baru, dalam tubuh kesempurnaan. Orang-orang seperti Petrus yang sudah 3 kali lihat, Thomas yang sudah 2 kali lihat paling tidak. Begitu lihat Yesus dari kejauhan langsung menyembah. Tetapi yang lain masih ragu-ragu. Kata ragu-ragu tidak berarti mereka tidak percaya, tetapi memiliki 2 pikiran yang berbeda tentang satu hal. Atau seperti ditarik ke 2 arah yang berbeda. Mereka ragu-ragu ketika melihat Yesus dari kejauhan. Petrus pernah mengalami hal ini ketika dia berjalan di atas air. Dia ragu dan akhirnya mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius sengaja menyisipkan fakta ini untuk menekankan kenyataan bahwa kemunculan Yesus pasca kematiannya, kebangkitannya bukan satu episode yang murid-muridnya antisipasi. Bahkan murid-murid terdekatnya pun ragu-ragu ketika melihat Yesus yang sudah bangkit. Tentunya pengalaman pasca kebangkitan bukan sesuatu yang biasa. Bahkan bisa jadi sesuatu yang begitu mengherankan, misterius, membingungkan. Dan karena alasan ini kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus tidak serta-merta mengubah murid-murid yang imannya kecil, yang pemahamannya sering kali tidak menangkap pengajaran Yesus, langsung berubah jadi raksasa iman. Gak langsung kayak gitu. Dan itu dinyatakan di bagian ini, Matius ayat 17. Karena ragu-ragu ayat 18, Yesus mendekati mereka. Dari kejauhan Yesus mendekati mereka dan berkata di ayat 18, meyakinkan mereka. Apa yang Yesus katakan untuk meyakinkan mereka? Yesus mengutip dari Daniel 7. Sebelumnya di Matius 26 ayat 64 Yesus berkata, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat
Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Kamu akan melihat, pasal 26 kamu akan melihat, dan pasal 28 mereka sudah melihat. Apa yang mereka lihat? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ini diambil dari Daniel 7. Saya bacakan buat kita, Daniel 7. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan, ini kata Daniel, dari langit seorang seperti anak manusia datang kepada ia yang lanjut usia itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya, kepada anak manusia ini kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang Tuhan Yesus kutip dalam Matius 28 ayat 18. Ketika seorang yang seperti anak manusia, Daniel bilang, datang ke hadapan Allah Bapa yang lanjut usianya itu, anak manusia ini diberi kuasa dan kemuliaan dan kerajaan yang mana semua orang, segala bangsa dan bahasa harus mengabdi kepadanya. Ini bukan berarti Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan Yesus sebelum kebangkitan otoritasnya lebih rendah daripada sesudah kebangkitan. Tetapi sekarang ia punya lingkup kuasa yang lebih luas. Kok bisa? Sebelumnya kita ingat, kalau kita baca Filipi 2 ayat 5-11, Yesus telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam rupa seorang hamba, setan menawarkan kepada Yesus, semua kerajaan ini aku kasih kepada kamu, kalau kamu mau menyembah aku. Tapi Yesus menolak. Dan lewat ketaatannya, lewat kesengsaraannya, kesetiaan melalui panggilan Tuhan, dia telah menerima jauh lebih besar dari apa yang setan bisa berikan. Yaitu segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus sekarang telah diberikan dominasi atas alam semesta. Dia adalah Tuhan. Tuhan atas hidup kita. Tuhan atas jalan di perumahan kita. Tetangga kita. Yesus adalah Tuhan atas kantor kita. Yesus adalah Tuhan atas keluarga, atas kota kita, atas bangsa kita. Dan atas alam semesta. Yesus adalah Tuhan. Segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Karena itu ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah ini menunjukkan puncak dari tema di kitab Injil. Bahwa panggilan Tuhan bukan hanya untuk orang Israel. Panggilan Tuhan untuk semua orang sampai ke ujung bumi. Panggilannya adalah agar ada relasi antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus lewat Mesias yang diutusnya. Dan karena ketuhanan Yesus berlaku atas segalanya, pengutusannya pun berlaku untuk semua orang, universal, dan menuntut ketaatan seluruh dunia, kesetiaan setiap pribadi. Karena Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah atas alam semesta. Setiap perintahnya adalah mandat yang harus dikerjakan setiap orang. Sangat disayangkan bahwa terkadang dunia dan bahkan orang Kristen sendiri salah memahami semangat untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, penginjilan tidak berarti seperti seorang salesman yang berjuang keras untuk mencapai targetnya pada bulan itu. Ini lebih dari sekedar kampanye politik, kampanye pilkada atau pemilu untuk bawa orang pindah ke kubu dia. Kita harus berhati-hati sebagai anak Tuhan dalam menyatakan iman kita. Agar tidak tampil sebagai orang beragama yang penuh dengan judgmental. Sikap menghakimi. Menganggap diri lebih superior dari yang lain. Dan nunjuk orang supaya ikut kita. Jika kita benar-benar sudah mengalami anugerah Allah, kita akan terdorong untuk membagikannya. Semata-mata karena kita sudah diberkati. Jadi gambaran yang lebih tepat bukan sales yang jualan barang sebanyak orang masuk gitu ya. Tapi seperti pengemis yang memberitahukan kepada pengemis lain di mana mendapat roti.
Ini panggilan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua sama aja. Kita semua orang berdosa. Dan bagian kita adalah menceritakan kepada orang lain. Ada anugerah yang besar yang Allah sudah sediakan. Berikutnya kita masuk ke inti dari amanat agung ini. Amanat agung merupakan pesan yang saya pikir banyak orang hafal, banyak orang tahu. Tapi mungkin banyak orang juga mengabaikannya, sekalipun mereka mengaku sebagai orang percaya. Sampai-sampai Dallas Willard menulis sebuah buku yang pernah saya tampilkan, judulnya The Great Omission. Ini satir Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasa Inggrisnya Amanat Agung, The Great Commission. Tapi buku ini ditulis sebagai The Great Omission, pengabaian yang hebat yang dikerjakan oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, berdasarkan bacaan ini, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, mana yang menjadi kata kerja utamanya? Ada pergilah, ada jadikanlah, ada baptislah, dan ajarlah. Ada 4 verb di situ kata kerja. Yang mana yang utama? Kadang-kadang terjemahan kita mungkin memberi kesan bahwa pergi, go, adalah penekanan dari kalimat ini. Tapi berdasarkan tata bahasa atau grammarnya, kata kerja utama dari kalimat ini adalah menjadikan murid. Dan 3 kata lainnya adalah participle subordinate. Jadi bergantung pada kata kerja utama jadikan murid. Jadi yang 3 bergantung kepada jadikan murid. Pergi untuk menjadikan murid. Baptis untuk menjadikan murid. Ajar untuk menjadikan murid. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, pergilah. Pergilah ini artinya saat kita pergi atau sambil kita pergi. Jadi setiap orang percaya harus menjadi murid dan menjadikan murid dimanapun kita berada. Tidak harus selalu kita pergi ke tempat yang jauh, pelosok, ke pedalaman, jadi misionaris. Tetapi meskipun demikian, ada satu hal yang perlu dicermati, konteksnya jelas, pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi kita nggak bisa serta-merta bilang, karena yang utama jadikan murid, saya nggak usah pergi dong jauh-jauh, ngapain ke pelosok pedalaman, jadi misionaris. Enggak, karena konteksnya jelas kita disuruh untuk mengabarkan Injil sampai ke pelosok dunia. Beberapa rekan yang kita kenal sudah menjawab panggilan Tuhan untuk pergi ke tempat lain, jadi misionaris. Dan indah, karena di Roma 10 ayat 12-15 dikatakan demikian. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, baik Yahudi maupun Yunani, akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang kita kenal, misionaris yang menjawab panggilan untuk pergi sampai ke negara tetangga, negara lain. Indah kedatangan mereka. Indah kedatangan mereka. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, pergi untuk menjadikan murid. Yang kedua adalah baptislah. Baptisan menandai permulaan murid dalam pertobatan dan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Dan itu harus dilakukan dalam formula Trinitas. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu baptisan artinya kita diundang masuk dalam fellowship. Fellowship yang dimiliki oleh siapa? Oleh Trinitas. Tritunggal, kita masuk dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan lewat baptisan itu kita mengucapkan sumpah pengabdian terhadap Dia yang adalah Tuhan dan Allah kita. Dan yang ketiga adalah ajarkan. Dan yang diajarkan di sini bukan ide-ide abstrak, hanya tentang doktrin-doktrin yang ngawang saja. Tetapi ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan. Jadi memuridkan orang tidak lengkap sampai orang tersebut hidup seperti Kristus. Kalau hanya jadi anggota saja dalam satu gereja, KTP-nya atau ID-nya berubah saja, itu enggak selesai. Memuridkan artinya bikin orang meneladani Kristus. Dan Yesus sendiri sudah menunjukkan Dia menghidupi apa yang Dia khotbahkan. Dia menghidupi apa yang diajarkan. Dia membasuh kaki para muridnya.
Dia memberikan pipi yang lain ketika ditampar. Dia berjalan sampai ke Golgota, menanggung dosa, menanggung beban kita. Hingga mati mengorbankan dirinya bagi kita. Yesus berdoa dan Yesus mempraktikkan apa yang diajarkan. Bahkan ketika berada di tekanan terberat sekalipun, di Taman Getsemani, dia tetap setia. Ajarkan mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu artinya Yesus telah mengutus murid-muridnya yang 11 ini. Dan sekarang giliran mereka untuk memuridkan murid-murid lagi. Memberitakan pertobatan, memberitakan pengampunan dosa dalam nama Yesus Kristus ke semua bangsa. Mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu, jika dibandingkan, kita mungkin jauh lebih baik dari murid-murid. Karena kekristenan, dalam artian kekristenan, pada waktu itu hanya seperti sekte. Yang besar itu Yahudi, Judaism. Kekristenan itu ya segelintir orang saja. Saya tumbuh besar di Indonesia, seperti banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita tahu betapa gak enaknya jadi kelompok minoritas. Kita mudah terintimidasi, malu mengabarkan kabar baik. Bahkan saya ketika tiba di sini negara yang kita bisa lebih bebas mengekspresikan iman kita. Perasaan cemas dan malu itu tidak hilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini saya harap kita dapat kekuatan. Jika kita merasa kecil, murid-murid juga pasti merasa kecil sekali. Maka hanya 11 orang dan beberapa ratus orang yang pernah mengalami Tuhan Yesus. Tapi sama seperti saudara-saudara kita yang ditekan karena imannya di negara-negara yang lain. Yesus mengingatkan kita bahwa gereja tidak pernah tinggal sendiri dibatasi oleh sumber daya yang mereka miliki. Kita tidak pernah sendiri dengan kelemahan kita. Kita sudah lihat sejarah Tuhan Yesus dengan luar biasa memakai sekelompok laki-laki Yahudi biasa, 11 orang, mentransformasi mereka. Dan lewat gerakan itu mencungkir balikan dunia kuno. Dunia abad pertama lewat 11 orang ini. Kalau Tuhan Yesus bisa kerja lewat 11 orang itu, apalagi lewat kita dengan kondisi yang jauh lebih mudah di Australia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita menyadari betapa pentingnya amanat ini, pengutusan ini? Kalau kita telusuri sedikit dari awal pelayanan Tuhan Yesus, dia panggil sekelompok nelayan. Dia bilang, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari awal pelayanannya. Di akhir pelayanannya seperti yang kita baca, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ketika bicara tentang Roh Kudus, Tuhan Yesus bilang begini, kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Lalu apa? Apa Tuhan Yesus bilang, kalau kamu sudah dapat Roh Kudus, oke, selesai. Balik aja ke dunia seperti dulu. Kalau sulit, pandeminya terlalu membebani, kalau hidupmu terlalu sibuk, kalau membuat murid terlalu menantang, ya udah nggak apa-apa, nggak usah bikin murid. Pokoknya jadi anggota gereja yang baik aja, sambil nunggu giliran masuk surga. Apa itu yang Tuhan Yesus katakan? Sama sekali tidak. Ini yang Tuhan Yesus bilang. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kita dapat kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Perintah ini begitu penting. Tapi kalau perintah ini begitu penting, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa begitu banyak orang yang mengabaikannya ya? Ada satu video yang saya mau kasih lihat ya. When I was a kid, we used to play this game called Simon Says. All right, most of us have played that, unless you're really young, because there's no app for it. Simon Says is, Simon says, pat your head, so okay, Simon said it. It was a very simple game, but it's so weird how
in the church, Jesus says, is a totally different game. If Jesus says something, you don't have to do it, you just have to memorize it. You study it, you memorize. You guys, it doesn't make any sense, a lot of the things we do. When he tells us to go out and make disciples, and how many people in our churches are actually making disciples? But they memorized it. You know, when I tell my daughter, hey, Rach, go clean your room. She doesn't come back to me 2 hours later and go, I memorized what you said. You said, Rach, go clean your room. I can say it in Greek. My friends are going to come over and we're going to have a study on what it would look like if I cleaned my room. She knows better than that. And so why do we think we're going to come before the judge one day and quote everything that he said and talk about how much we know? It's just this black and white stuff. If I just started with scripture, I'd go, here's what I would do. I would start making disciples. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa begitu banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai anak Tuhan, tapi mengabaikan perintah ini? Lucu ya tadi, saya bahkan bisa nyebut bahasa Yunaninya, amanat agung. David Platt, pendeta yang lain bilang, mungkin alasan mengapa orang di gereja tidak memuridkan adalah karena mereka sebenarnya bukan murid. Dari awal sebenarnya mereka bukan murid, jadi mereka tidak bisa memuridkan. Menjadi murid artinya dipanggil untuk membuat murid yang baru. Tidak khusus hanya untuk orang-orang yang berbakat, yang super gifted, atau mereka yang punya jabatan atau posisi tertentu dalam organisasi gereja. Panggilan untuk menjadi murid dan menjadikan murid adalah untuk semua orang. Memang setiap orang Kristen punya karunia yang berbeda-beda, mengerjakan pelayanan yang berbeda-beda. Tapi karena kita semua adalah murid Kristus, kalau kita mengakui hal demikian, setiap pengikut Kristus adalah penjala manusia yang unik. Setiap kita akan mengerjakan panggilan kita dengan cara yang unik karena gift kita beda, karunia kita beda. Tapi setiap murid Yesus akan menjadikan murid dengan cara yang unik. Bapak Ibu Saudara sekalian, berdasarkan bacaan ini, tujuan pelayanan Kristen sebenarnya cukup sederhana. Bukan mengumpulkan modal yang cukup di rekening, bukan membangun properti yang besar dengan kursi ratusan atau ribuan kapasitas, bukan mengumpulkan khalayak ramai untuk ngumpul di satu gedung setiap hari Minggu. Karena kalau demikian ada banyak gereja di pelosok-pelosok gagal jadi gereja yang baik. Karena mereka ngumpul paling cuma 10-20 orang. Kalau demikian kita gagal 1 tahun ini karena pandemi bikin kita gak bisa ngumpul hari Minggu. Alat ukur, indikator apakah kita sudah setia dalam panggilan kita adalah apakah kita menjadikan murid. Apakah kita memelihara dan menjadikan murid Kristus yang sejati. Itulah sebabnya gereja kita berjuang untuk memuridkan setiap jemaat di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pola kita sekarang adalah kelompok hidup, khotbah, kemudian sekolah minggu. Kalau minggu ini kita khotbahnya temanya tentang amanat agung, dari Senin sampai Sabtu kemarin bahan kedupnya adalah tentang amanat agung. Maka diskusi dan setelah selesai akan dibahas di hari Minggu. Dan setelah itu sekolah minggu temanya adalah berasal dari minggu ini. Minggu depan jadi sekolah minggu, temanya dari minggu ini tentang amanat agung. Kita desain ini supaya semua jemaat dari rentang usia apapun bisa belajar firman Tuhan, mengerti kebenaran firman, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Ada accountability di dalamnya, pertanggungjawaban, dan kita berjuang untuk hidup. Dan orang tua setelah ikut kedup, mendengar firman, asumsinya lewat Padlet akan lebih diperlengkapi untuk dapat mengajarkan anak-anak mereka, memuridkan anak-anak mereka. Ini adalah batu ujian apakah kita sudah terlibat dalam amanat agung Yesus Kristus atau belum. Bukan hanya ini, Bapak Ibu bisa memuridkan di luar gereja, ada begitu banyak cara, tapi ini yang gereja kita kerjakan.
Tuhan Yesus mengakhiri penugasannya, amanat agungnya, pengutusannya dengan janji penutup. Janji yang sudah saya sampaikan di awal khotbah saya. Di awal kitab Matius, malaikat bilang ke Yusuf, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Yesus, Allah menyertai kita. Dan Yesus meyakinkan setiap pengikutnya di akhir kitab ini. Dia mengatakan, sambil engkau memuridkan segala bangsa, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tutup dengan satu quotes dari bukunya Dallas Willard, The Great Omission yang tadi. There is absolutely nothing in what Jesus himself or his early followers thought that suggests you can decide just to enjoy forgiveness at Jesus' expense and have nothing more to do with him. Gak ada sedikit pun tanda bahwa murid-muridnya dan Yesus sendiri mengajarkan, kamu bisa ikut aku, percaya kepada aku, dosamu ditebus, terus udah gak usah ngelakuin apa lagi. Kamu gak usah mengikuti perintahku, kamu bisa mengabaikan amanat agung. Dan saya harap hari ini kita jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi murid Yesus dan memuridkan orang lain adalah untuk semua orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Tanpa kecuali, tidak ada jalan tengah. Saya mau kasih tantangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Khususnya untuk mereka yang belum bergabung dalam Kedup atau sudah istirahat beberapa lama dari Kedup. Kita akan mulai Kedup kita lagi, Bible study tengah minggu, pendalaman Alkitab, dan sekolah minggu pada bulan Februari. Jika Roh Kudus menegur Anda hari ini, jika Roh Kudus mengingatkan kita, dengarkan dia. Bapak Ibu bisa kontak saya, kontak Pendeta Joni, atau tanya teman-teman yang sudah digabung dalam Kedup-Kedup yang ada. Dan orang tua bergabunglah dengan Pilot agar Anda makin diperlengkapi untuk memuridkan anak-anak Anda. Anak-anak Anda mengenal kalian terlebih dahulu sebelum mereka mengenal Tuhan. Kalau mereka tidak bisa lihat Tuhan dalam hidup kita, akan sulit bagi mereka di society yang sekuler ini untuk kenal Tuhan. Perjalanan ini tidak mudah, seperti yang kita semua tahu. Jadi anak Tuhan gak mudah. Dan dalam Kedup, tidak semuanya indah. Pemuridan mahal harganya. Tapi menyimpang dari panggilan Tuhan jauh lebih mahal. Renungkanlah sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau Allah yang begitu luar biasa baik. Kau bermurah hati dan menjangkau kami. Menyelamatkan ketika kami masih menolak Engkau. Ketika masih begitu berdosa. Tuhan Yesus menjemput kami dan mengenalkan kami kepada Kristus dan karyanya di kayu salib. Terima kasih Bapa. Bapa, biarlah kami boleh menghargai anugerah yang begitu besar ini. Dan kami boleh mengerti kedaulatan Tuhan dalam hidup kami, dalam alam semesta. Sehingga kami tahu siapa yang Tuhan dan siapa yang follower, pengikut. Dan kami bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong kami, pakai kami, bimbing kami untuk terus makin hidup memuliakan Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Dan kami percaya Tuhan gak pernah ninggalin kami. Walau kami jatuh bangun mengikut Tuhan, Tuhan akan terus panggil kami. Tuhan akan terus kuatkan kami. Dan Tuhan akan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.